Para diakon yang berbahagia, bersama-sama dengan orang tua dan keluarga, bersama dengan keluarga besar Ordo Dominikan, bersama-sama dengan para imam, biarawan dan biarawati, ibu, bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, dengan penuh syukur saya ingin mengucapkan selamat kepada para diakon yang sebentar lagi akan ditabiskan menjadi imam. Selamat atas keputusan untuk memilih jalan imamat dalam Ordo Dominikan untuk menanggapi panggilan Tuhan, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada orang tua, keluarga yang menjadi tempat pertama bertumbuhnya benih-benih panggilan hidup membiara dan panggilan imamat ini. Kita semua berdoa, semoga kelima saudara kita ini akan menjadi imam yang baik menurut teladan Santo Dominikus. Saya pribadi merasa sangat gembira karena pada minggu ini ada 2 tabisan imam. Hari Senin yang lalu, imam dari OMI, Ordo Oblat Maria Immaculata, dan hari ini dari Ordo Santo Dominikus. Masih akan ada satu lagi nanti pada bulan Agustus. Semoga kesempatan tabisan ini menjadi kesempatan bagi kita, khususnya anak-anak muda, untuk pernah memikirkan apakah Tuhan berkenan memanggil orang-orang muda, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, untuk menjadi imam, biarawan atau biarawati. Saudari-saudaraku yang terkasih, tabisan imam ini kita laksanakan pada hari ini ketika gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus. Kita sudah mendengar baik Injil berpusat pada pribadi Petrus, surat juga diambil dari surat Petrus. Ketika saya merenungkan hari raya ini, saya bertanya di dalam hati, apa maksud Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga." Seandainya kita berandai-andai, bertanya kepada Bapak Petrus, "Bapak Petrus, apa yang Anda tangkap dari kata-kata Yesus yang memberikan kepada Anda kunci kerajaan surga?" Nanti kalau mau tahu persis jawabannya, kalau kita ketemu sama Petrus, kita bertanya langsung. Tetapi kalau kita berandai-andai, kita bisa mengatakan ini, mungkin ia akan menjawab begini, "Bacalah surat saya yang tadi sudah kalian dengarkan." Dan surat yang tadi kita dengarkan memberikan nasihat kepada para gembala. Gembalakanlah kawanan domba Allah dengan sukarela sesuai kehendak Allah, dengan pengabdian diri, dengan menjadi teladan. Lalu saya membayangkan Santo Petrus itu berkata begini, kalau ini kalian jalankan seperti kalimat terakhir dalam bacaan tadi, kalian akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu artinya surga terbuka bagimu, dibuka oleh Rasul Petrus
kalau para gembala menjalankan nasihatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, ketika renungan saya sampai di sini, saya berandai-andai lagi dan bertanya kepada Rasul Petrus, apa yang akan Anda katakan sekiranya Anda menulis surat Anda itu sekarang, pada zaman tahbisan Imam Dominikan ini? Lalu saya bayangkan dia akan mengatakan begini, teladanilah pribadi yang sekarang sedang duduk di tahta Santo Petrus itu. Dan kita semua tahu maksudnya adalah Paus Fransiskus, yang hari-hari ini banyak kita doakan di dalam keadaan sakitnya. Nasihat itu diberikan kepada para penatua. Penatua itu menerjemahkan kata presbiter yang sekarang di dalam bahasa sehari-hari diterjemahkan menjadi imam. Penatua artinya imam, sedang episkopos artinya penilik. Jadi nasihat ini diberikan kepada para imam. Ketika saya mencoba memahami nasihat ini, teladanilah yang sekarang ini duduk di tahta Santo Petrus. Ketika saya merenungkan nasihat ini, yang muncul pertama kali di dalam diri saya adalah logo Paus Fransiskus. Kalau kita memperhatikan logo Paus Fransiskus, ada tulisan 3 kata dalam bahasa Latin, miserando atque eligendo. Kata-kata ini yang sekarang dipasang di logo Paus Fransiskus didengar pertama kali oleh Paus Fransiskus muda pada usia 17 tahun ketika dia menerima sakramen tobat di suatu gereja di Argentina. Pada waktu itu dibacakan atau dia membaca atau dia mendengar khotbah mengenai panggilan Matius. Di dalam khotbah itu dikatakan ketika Yesus memandang Matius dengan mata penuh kerahiman, ia memanggil dia. Itulah asal-usul kata miserando, penuh kerahiman, dan eligendo, memilih. Sekali lagi ini dialami oleh Jorge Bergoglio ketika dia berusia 17 tahun. Dan pada waktu itu atau sesudah itu, ia ternyata berubah seluruh hidupnya. Ia memutuskan untuk menjadi imam. Pengalaman seperti inilah yang disebut pengalaman dasar akan Allah. Perjumpaan dengan Tuhan yang memandangnya dengan penuh kerahiman dan mengubah seluruh hidupnya. Mirip dengan perjumpaan Tuhan, perjumpaan Simon dengan Yesus. Dalam kisah yang pasti paling sangat kita kenal. Sebelumnya ia disebut sekedar dengan nama Simon. Dan sebagai Simon, ia berkata kepada Yesus, Guru. Hanya Simon dan Guru. Sesudah perjumpaan, ada perubahan yang sangat fundamental. Simon namanya berubah menjadi Simon Petrus. Dan Yesus yang adalah Guru semula diakui sebagai Tuhan. Dan berubahlah seluruh hidup Simon Petrus sampai akhir. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi inilah yang disebut pengalaman dasar perjumpaan dengan Tuhan. Dan di dalam diri Paus Fransiskus, perjumpaan dengan Tuhan itu berbuah pada transformasi
pribadi. Ini tampak di dalam pilihan-pilihan pribadi beliau. 1-2 contoh kecil. Kalau dia berulang tahun, Paus Fransiskus tidak mengundang pejabat-pejabat tinggi gereja, tetapi mengundang pengemis-pengemis yang sehari-hari tidur di lapangan Santo Petrus. Pilihan, karena ia ingin menunjukkan wajah Allah yang Maha Rahim. Kita juga mengalami perubahan, misalnya kalau hari Kamis Putih, semula yang dicuci kakinya adalah laki-laki semua, dan biasanya adalah tokoh-tokoh di paroki atau di keuskupan. Sekarang beda. Paus Fransiskus mulai dengan tradisi yang berbeda. Yang dicuci kakinya bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Bukan hanya orang tokoh-tokoh baik, orang-orang yang dipenjara juga dicuci kakinya. Dari mana pilihan itu? Jawabannya dari pengalaman pada waktu dia berusia 17 tahun dipandang oleh mata Yesus yang penuh kerahiman. Pengalaman akan Allah berbuah pada transformasi pribadi. Dan transformasi pribadi ini berbuah pada transformasi institusi, yaitu gereja. Itulah yang kita saksikan pada zaman sekarang ini, ketika gereja Katolik mengalami transformasi yang sungguh mendasar. Gereja yang berjalan bersama. Gereja yang sedang berziarah menaburkan harapan. Itulah yang sedang terjadi di dalam gereja Katolik. Dinamikanya adalah perjumpaan dengan Tuhan, transformasi pribadi yang berbuah pada transformasi institusi. Marilah kita berdoa, semoga perjalanan hidup dan pelayanan kelima calon imam yang akan ditabiskan ini menjadi kesempatan untuk terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami transformasi pribadi, dan dengan demikian hidup dan pelayanan para pastor ini akan menjadi dinamika bagi pembaharuan gereja. Dengan keyakinan ini, marilah kita lanjutkan ibadah kita.